Seorang pria tua biasa bernama Robert McCall yang selalu bangun pagi untuk berangkat kerja di home market. Robert ini mengidap OCD yang membuatnya selalu mengatur waktu untuk segala aktivitas, mulai dari bersiap berangkat bekerja hingga sekedar mencuci piring dengan sabun. Robert kemudian berangkat kerja ke tempat kerjanya di toko bangunan. Di sana dia dihormati dan disukai di antara rekan kerjanya. Pada hari ini juga, Robert makan siang bersama teman sekaligus rekan kerjanya bernama Ralphie yang sedang melakukan program penurunan berat badan guna mendaftar sebagai security. Namun bukannya makan makanan rendah lemak, Ralphie ini malah makan yang tentu saja dilarang oleh Robert. The bone in the tuna. What, potatoes or vegetable? You want to make security guard, you got to lose weight, you got to test in progress, not perfection. Sepulang bekerja, Robert melakukan aktivitas rumah tangga seperti biasanya. Ia juga memiliki hobi dalam membaca buku. Namun di sini kita menemukan fakta bahwa hampir setiap malam, Robert tidak bisa tidur dan untuk membuat matanya mengantuk. Robert sengaja pergi ke kafe guna membaca buku sambil meminum teh. Ketika Robert sedang asik-asiknya membaca buku, ia disapa oleh seorang wanita muda bernama Terry dan menanyakan tentang buku yang Robert baca, di mana buku tersebut menceritakan bagaimana seorang nelayan yang pulang tidak bawa ikan. Terry kemudian pergi dari kafe tersebut dan dijemput oleh mobil taksi. Di keesokan harinya saat bekerja, Robert ditanyai oleh pekerja muda yang bertanya apa profesi Robert sebelum bekerja di toko bangunan ini. Robert pun menjawab kalau dirinya seorang penari. Yang tentu saja jawaban itu membuat para pekerja tertawa dan semakin menyukai Robert sebagai orang yang guyon. Di pagi harinya, Robert melatih Ralphie dengan menyuruhnya menggeret ban besar. Menurut Robert, latihan ini sangat berguna jika suatu saat nanti ada keadaan darurat. Ralphie bisa menyeret pekerja ke lokasi yang aman dengan mudah. Di malam berikutnya lagi, Robert bertemu Terry kembali di kafe dan memberinya donat. Tetapi kali ini Robert menemukan kalau wajah Terry memar. Karena kebaikan Robert, Terry pun memutuskan untuk duduk bersamanya di mejanya. Setelah itu ia terus terang kalau nama aslinya adalah Alina yang memiliki hobi bernyanyi. Alina lalu memberikan Robert CD yang isinya rekaman Alina saat bernyanyi. Ketika Alina bertanya mengapa Robert selalu sendiri, Robert pun menjawab kalau istrinya sudah meninggal dan alasan dirinya sering membaca buku, yaitu untuk menyelesaikan cita-cita istrinya yang ingin membaca 100 buku. Kemudian mereka meninggalkan restoran sambil mengobrol dan berjalan-jalan di sekitar kota. Di mana di sini Alina mengatakan kalau cita-citanya ingin menjadi seorang penyanyi. Saat Alina hendak pulang, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan mereka. Ternyata mobil itu berisi Slavi dan temannya. Slavi tanpa basa-basi menampar Alina. Slavi pun kemudian memasukkan Alina ke dalam mobil dan memberi Robert kartu bisnis. Setelah kejadian itu, Robert tidak pernah lagi melihat Alina di kafe. Pemilik kafe tersebut memberitahu Robert bahwa Alina sedang dirawat di ICU setelah dipukuli secara brutal. Robert pun pergi ke rumah sakit dan menemukan kalau wajah Alina penuh dengan luka sambil didampingi temannya. Setelah beberapa jam menunggu, Robert bertemu dengan teman Alina yang bernama Mandy, menghibur Mandy yang menangis melihat temannya hampir mati. Setelah itu ia menanyakan apa yang terjadi kepada Alina. Mandy pun menjelaskan bahwa Alina dipukuli Slavi karena memukul pelanggannya. Tidak cuma itu, Mandy juga mengatakan bahwa Slavi juga pernah melemparkan asam baterai ke wajah seorang gadis untuk menjadi contoh jika para gadis melanggar aturan. Karena merasa kasihan, Robert pun memutuskan untuk menemui Slavi di kafe miliknya. Memasuki kantor Slavi yang diisi oleh 3 anak buahnya, ia memberikan Slavi amplop berisi $9.800 dan menawarkan kebebasan untuk Alina. Tentu saja tindakan Robert ini menjadi bahan tawa para preman dan mendapatkan ejekan berupa kakek tua yang joninya sudah tidak bisa berdiri.
Slavi lalu menjelaskan bahwa Alina masih gadis dan bisa menghasilkan uang lebih dari $10.000 dalam 1 bulan. Maka dari itu, Robert hanya bisa memiliki kebebasan Alina selama 1 bulan. Slavi lalu menawarkan Robert untuk pulang dan melakukan nyabun sebanyak 9.800 kali. Robert pun kemudian mengambil uang tersebut dan mulai berjalan menjauhi Slavi. Namun saat hendak keluar ruangan Robert entah bagaimana, Robert malah menutup dan mengunci pintunya. Setelah itu ia mengamati semua senjata yang dipegang oleh Slavi beserta anak buahnya. Dan dari sinilah Robert mulai mengatur waktu di arlojinya dan membantai Slavi serta anak buahnya dengan sangat brutal. Setelah membunuh, Robert menghampiri Slavi yang mengeluarkan banyak darah dan mengatakan kalau Slavi akan mati dalam 19 detik. You're gonna suffocate. Yours is gonna end right here on this funky floor. Di keesokan harinya, Robert melihat berita televisi yang menampilkan pembunuhan geng mafia. Dalam berita itu, para penyidik menyebutkan kalau pelakunya adalah geng saingan mereka, dan tanpa Robert sadari ternyata Slavi dan anak buahnya adalah bagian dari sindikat yang jauh lebih besar yang dipimpin oleh oligarki Rusia bernama Vladimir Pushkin. Pushkin lalu mengirim tangan kanannya bernama Teddy untuk menyelidiki apa yang terjadi kepada Slavi. Teddy kemudian tiba di Boston dan mulai menyelidiki pembunuhan Slavi. Selain itu, Teddy juga dibantu oleh polisi korup yang dibayar. Salah satunya adalah detektif bernama Frank, dan sejauh ini mereka menduga kalau pelakunya adalah geng mafia lain. Saat di tempat kerja, Robert menemukan kalau Ralphie tidak berangkat, padahal hari ini adalah hari tes satpam. Karena khawatir, Robert pun menemui Ralphie di restoran milik ibunya, di mana di sana Ralphie ternyata sedang membantu ibunya beres-beres setelah terjadi kebakaran kompor yang diduga karena kecelakaan. Ralphie kemudian minta maaf kepada Robert karena ia tidak bisa mengikuti tes dan sudah bingung karena keluarganya kekurangan uang. Sementara itu di sisi lain, Teddy dibawa oleh detektif Frank ke tempat kerja seorang gangster Irlandia bernama John Loney. Kedatangan Teddy ke sini tentu saja untuk mencari tahu pelaku pembunuhan Slavi. Tapi John mengungkapkan kalau gengnya sama sekali tidak mengusik geng Rusia. Dan sebaliknya ia malah mengungkapkan kalau geng Rusia yang sering membuat onar. Mendengar ocehan dari John yang tak ada putusnya, Teddy pun menjadi marah dan memukulnya dengan asbak, sedangkan Frank membunuh 2 anak buah John. Di malam harinya, Teddy membawa Mandy, teman Alina, dan mulai menanyai apakah ada orang yang berurusan dengan Alina. Karena mungkin Alina ada kaitannya dengan pembunuhan Slavi, namun di sini Mandy menghilangkan jejak dengan berpura-pura tidak kenal dengan Alina. Sementara itu, restoran Ibu Ralphie didatangi 2 polisi korup. Mereka lalu mulai melakukan pekerjaan kotor dengan memeras Ibu Ralphie untuk mendapatkan uang keamanan. Dan jika ia tidak mau memberi uang, maka keduanya akan membuat kecelakaan lain di restoran ini. Jadi ternyata 2 polisi inilah yang membakar kompor restoran Ibu Ralphie. Setelah mendapatkan uang, keduanya dihadang oleh Robert yang sudah mengetahui semuanya. Ia juga mengirim pesan video berisi pengancaman mereka terhadap Ibu Ralphie. Menyadari hal ini, kedua polisi itu pun memojokkan Robert. Tetapi malah sebaliknya, Robert melakukan perlawanan dan hampir membunuh salah satunya. Justice? Ia kemudian meminta mereka untuk mengembalikan uang itu, atau jika tidak, maka videonya akan disiarkan di stasiun televisi. Di esok hari, di sisi lain, Teddy kembali menemui Mandy di apartemennya. Setelah mendapatkan informasi kalau Mandy ini adalah teman dekat Alina, Teddy lalu mulai menunjukkan sikap psikopatnya kepada Mandy yang membuat Mandy mau berkata jujur. Mandy mengatakan bahwa saat malam Alina di rumah sakit, ada pria tua yang peduli dengan Alina dan menanyakan secara detail tentang Slavi. Setelah mengatakan sejujurnya, Teddy malah membunuh Mandy.
Setelah itu ia membagikan foto Robert yang tertangkap di CCTV kepada para polisi korup dan meminta mereka untuk menyelidiki Robert karena pastinya dia bukan orang sembarangan. Singkat cerita, saat Robert sedang berada di rumah, ia didatangi oleh Teddy yang berpura-pura menjadi seorang detektif. Teddy menanyakan tentang Slavi dan Alina serta menunjukkan foto kematian Mandy yang direkayasa jatuh dari lantai atas. Di sini Robert benar-benar bersikap profesional, seolah-olah ia tak kenal dengan Alina. Dan sebaliknya Robert malah menanyakan surat penyelidikan polisi dari Teddy, yang tentu saja membuat Teddy memilih untuk pergi. Menyadari dirinya sedang diincar oleh mafia Rusia, Robert pun membuat rekayasa menjadi seorang turis. Ia sengaja membeli obat mabok terbang dan memesan tiket pesawat. Malam harinya saat Robert sedang di kafe, ia melihat pengunjung berpakaian petugas proyek, namun Robert langsung mengetahui kalau pengunjung itu mafia karena memiliki tato di tangannya. Dan benar saja di luar kafe sudah ada Teddy, detektif Frank, dan polisi korup lainnya yang sedang mengawasi Robert. Mengetahui dirinya bakal dikepung, Robert pun mengejar pengunjung tersebut dan pergi dari kafe sambil memotret Teddy. Karena tak terima, Teddy dan polisi korup pun mengejar Robert sampai ke rumahnya. Di mana di dalam rumah Robert, mereka menemukan botol obat mabuk serta riwayat pembelian tiket pesawat ke Meksiko. Hal ini tentu saja membuat Frank berpendapat kalau Robert sedang menuju ke bandara. Namun pendebat itu langsung dibantah oleh Teddy yang sadar bahwa semua ini hanyalah rekayasa Robert. Dan benar saja, ternyata Robert berada di gedung sebelah sambil memantau pergerakan mereka. Di keesokan harinya, Robert meninggalkan kota Boston dan pergi ke sebuah rumah megah di tengah perkebunan. Ternyata Robert ini sedang menemui teman lamanya bernama Susan dan suaminya. Susan sendiri merupakan anggota Badan Intelijen Amerika yang disingkat sebagai CIA, dan terungkap siapa Robert. Ternyata Robert adalah mantan marinir as yang sekarang menjadi agen lapangan sekaligus agen pembunuh paling cerdik. Kedatangan Robert ke sini untuk menanyakan informasi kepada Susan tentang Teddy dan anak buahnya. Dan sebagai seorang teman, Susan pun mau membantu mencarikan informasi itu untuk Robert. Setelah mencari informasi bahwa orang-orang yang dibunuh Robert adalah bagian dari mafia Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Pushkin. Sedangkan Teddy itu sendiri merupakan mantan agen yang memiliki nama asli Nikolai. Dan sekarang Nikolai bekerja untuk Pushkin guna menangani kasus-kasus yang sulit seperti yang dimulai oleh Robert. Susan lalu memperingatkan Robert bahwa orang-orang ini tidak akan berhenti sampai Robert dan semua orang yang dia sayangi mati. Setelah mendapatkan informasi itu, Robert memutuskan untuk kembali ke Boston. Setibanya di Boston, Robert menyergap Frank dan menjebaknya di dalam mobil yang telah dipasang dengan selang dari knalpot. Robert kemudian meminta Frank untuk memberitahu segala informasi tentang semua operasi bisnis Pushkin, atau jika tidak, maka Frank akan mati. Frank pun akhirnya menyerah dan membawa Robert ke gudang tempat mafia Rusia menyimpan semua uang bisnis milik Pushkin. Di sana Robert dengan sangat cepat mengambil alih para gangster. Oh, you want to see my gun? Indulge me, Andre. Dan setelah menyandera para gangster, Robert memberi uang pesangon kepada para pekerja dengan uang milik Pushkin. Setelah itu Robert memborgol Frank ke tiang dan memintanya untuk memberikan data bisnis Pushkin. Tentu saja Frank keberatan karena jika data itu bocor, maka ia akan mati dalam waktu seminggu. Namun Robert menenangkannya dengan mengatakan, Do it for the good cops, Frank. Do the right thing, Frank. I was a fucking good cop. Robert akhirnya menemukan data bisnis Pushkin dalam wujud flash disk. Setelah Robert pergi, polisi datang untuk menangkap Frank. Mereka juga menemukan para gangster di gudang yang penuh dengan uang. Di tempat lain, Teddy menyewa dan bertemu dengan pembunuh bayaran berkacamata yang ahli dalam memburu orang seperti Robert. Pria berkacamata itu lalu pamit ke WC. Namun setelah ditunggu-tunggu, yang kembali bukan pria berkacamata, melainkan Robert yang ternyata sudah membunuh pria itu lebih dulu. Robert kemudian menawarkan Teddy atau Nikolai untuk meminta Pushkin mencabut semua bisnisnya di sini. Jika tidak, maka Robert akan membunuh semuanya. Setelah memberi tawaran itu, Robert pergi ke apartemen barunya
dan mulai membuka data bisnis Pushkin, di mana data itu berisi informasi yang merinci semua operasi Pushkin serta mengungkapkan semua orang yang saat ini ada di daftar sindikat. Robert kemudian mengirimkan informasi tersebut secara anonim ke anggota FBI yang menangani gudang penyimpanan uang guna dijadikan sebagai bukti kuat. Selain itu, Robert juga menemukan salah satu kapal tanker minyak milik Pushkin. Dan tanpa pikir panjang, Robert pun langsung meledakkan kapal minyak tersebut bersama dengan beberapa truk. Sementara itu, Teddy tak sengaja menemukan foto Robert yang sedang bersama Ralphie. Dan dari sinilah Teddy akan menggunakan Ralphie sebagai sandera. Teddy kemudian menelepon Robert untuk memberitahunya kalau dua anak buahnya sedang menyandra Ralphie, Jenny, dan beberapa karyawan di Home Mart. Teddy meminta Robert untuk datang ke pangkalan minyak yang sudah ia ledakan. Jika Robert menolak, maka Ralphie akan mati. Tanpa pikir panjang, Robert pun pergi menuju ke pangkalan minyak menggunakan bus sambil dilacak oleh anak buah Teddy. Namun saat Robert hampir sampai di pangkalan, Robert tidak ada di dalam bus dan hanya ponselnya saja. Ternyata Robert tidak pergi ke pangkalan, melainkan pergi ke Home Mart untuk membunuh dua anak buah Teddy yang sedang menyandra Ralphie dan lainnya. Dan dari sinilah Robert mulai menunjukkan keterampilannya dalam membunuh. What's going on? Who are these people? Ia mengeliminasi satu persatu anak buah Teddy dengan peralatan seadanya. Use the service doors in the back, okay? Go. Saat Robert hendak membunuh pria bertubuh besar, ia mengalami kesulitan. Tapi Robert akhirnya bisa membunuh pria itu meskipun tangannya terluka. Di saat itu juga Ralphie muncul guna membantu Robert, namun sayangnya kaki Ralphie tertembak oleh Teddy. Ketika keduanya terkepung, Robert minta Ralphie untuk menghidupkan semua lampunya guna memancing perhatian Teddy. Tak pikir panjang, Ralphie pun berlari ke ruang saklar sambil diikuti oleh Teddy. Saat Teddy berhasil menemukan Ralphie dan hendak membunuhnya, ia lebih dulu ditembak oleh Robert dengan pistol paku. Robert lalu terus menembak Teddy sampai Teddy benar-benar tewas. Hari kemudian Robert pergi ke Moskow, Rusia, dan secara tiba-tiba sudah berada di kamar mandi Pushkin. Saat Pushkin sedang mandi, Robert lalu menyalakan dan mematikan lampu berulang-ulang kali. Robert kemudian mengatakan, tujuannya ke sini yaitu untuk membunuh kepala ularnya secara langsung. Setelah mengatakan hal itu, What do you gain from my death? Peace. Are you there? Robert kemudian berjalan meninggalkan rumah Pushkin sambil melewati mayat anak buah Pushkin yang sudah ia bunuh lebih dulu. Setelah membunuh Pushkin, Robert kembali ke Boston untuk melanjutkan kehidupan tenangnya. Setelah semuanya selesai, ketika Robert baru saja keluar dari minimarket, ia dihampiri oleh Alina yang sudah mulai sembuh. Alina memberitahu Robert kalau dirinya sudah mendapatkan pekerjaan nyata dan mulai membaca buku. Tidak cuma itu, Alina juga mengungkapkan bahwa dia menemukan sebuah amplop berisi hampir $10.000, yang tentu saja itu uang dari Robert. Alina berterima kasih kepada Robert atas apa yang telah dilakukan, bahwa dia tahu Robert lah yang telah membantunya, dan film pun berakhir.